Oke, selamat pagi. Kembali dengan Buria dalam pembelajaran kimia. Ibu akan menjelaskan tentang soal-soal dan penyelesaian dari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang pertama kita lihat soalnya. Ke dalam 50 gram air dilarutkan X gram urea. Kemudian larutan terbentuk memiliki tekanan uap jenuh. Ini tekanan uap larutan ya. Bila tekanan uap jenuh air adalah 31,82. Ditanya berapa massa X-nya atau X itu berapa gram ya. Nah, perlu pahami inilah massa pelarut. Massa pelarut ya. Nah, inilah terlarut. Ini yang ditanya, massa terlarutnya. Tekanan uap jenuh air inilah P0 ya. Kemudian tekanan uap jenuh larutan nih, tekanan uap jenuhnya inilah P ya. Nah, perlu kamu pahami bahwa tekanan uap jenuh larutan itu lebih kecil ya, atau P itu akan lebih kecil dibanding P0. Bisa kamu lihat ini 31,32, ini 31,82. Tidak ada kenaikan tekanan uap larutan, yang ada penurunan tekanan uap larutan. Artinya tekanan uap larutan lebih kecil dari pelarut murninya. Nah, sekarang masuk kita jawab. Berarti kita cari dong berapa penurunannya ya. Berarti penurunannya adalah yang tinggi dikurang yang kecil dong ya. Nah, tekanan uap pelarut murninya tadi 31,82. Larutannya karena turun jadi 31,32, sehingga ini penurunannya adalah 0,5 penurunannya ya. Misalnya atmosfer ya. Kemudian kamu udah tahu bahwa penurunan itu adalah sebanding dengan fraksi mol terlarut dikali P0. Ini rumusnya. Ya, ini. Nah, kita carilah X terlarutnya. Delta P-nya 0,5 sama dengan X terlarut P0-nya tadi ini 31,82, sehingga X terlarut adalah tentu 0,5 dibagi 31,82. Sini adalah 0, berapa tadi ya? 0157. 0157. Boleh pakai kalkulator supaya cepat ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan bahwa mencari X terlarut itu adalah N terlarut dibagi N terlarut ditambah N pelarut. X terlarutnya tadi dapat 0,0157. Ini terlarutnya, ini terlarut urea. Nah, mencari N, kamu udah tahu mencari N berarti adalah gramnya ya dibagi mR. Berarti ini gram urea ya dibagi mR-nya per gram urea dibagi mR tambah pelarutnya air tadi. Berarti gram air dibagi mR-nya ya. Nah, kemudian kamu harus tahu bahwa itu biasanya dikasih tahu ya, mR dari urea itu adalah 60, mR air itu 18. Kita masukkan 0,0157 gram urea. Di sini kita anggap X ya. Berarti X mR-nya itu 60 dibagi X mR urea tadi 60, airnya tadi 90 dibagi 18, sehingga ini 0,0157 sama dengan X per 60 bagi X per 60 tambah 5. Oke, ini perkalian silang. Berarti ini kita kalikan ke sini 0,0157 X per 60 tambah 0,0157 kali 5. Itu tadi hasilnya 0,0. Ibu tadi udah hitung, karena itu harus pakai kalkulator.
adalah 0,0785 ya, supaya cepat tadi ya, sama dengan X per 60. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Kita pindahin ke sini ya. Berarti 0,0157 X per 60 dikurang X per 60 sama dengan 0,07785. Oke, boleh kamu kurangkan nanti ini 0,0, ini tadi X ya, sorry, ini X. 0,0157 X per 60 dikurang X per 60 itu hasilnya 0,843 3X per 60 sama dengan 0,0785. Sehingga nanti bisa kamu bikin perkalian silang ya. Perkalian silang nanti dapatlah X-nya di sini. Saya singkat aja ya. X-nya dapat di sini 5,58 gram. Nah, itulah massa dari ureanya. Maaf. Itulah massa urea ya. Ini udah bisa lah dihitung ya, perkalian silang ya. Oke. Kemudian yang kedua, ada 9 gram zat non-elektrolit dilarutkan dalam 550 air mendidih pada suhu. Ditanya MR. Jadi biasanya kita ini menghitung MR ya. Dan sifat koligatif biasanya kita dipergunakan untuk menghitung MR dari suatu zat. Ada kenaikan titik didih. Kamu udah inilah yang disebut TB-nya ya. Ini TB. Kamu tahu bahwa TB0 titik didih air berapa? Masih 100 ya. Berarti berapa kenaikannya di sini? Langsung kita jawab ya. Kenaikannya delta DB nanti 100,104 dikurang 100 ya. Naiklah 0,104 derajat Celcius. Jadi dengan kita larutkan ada 9 gram zat non-elektrolit dalam 250 gram air, ternyata titik didih larutannya itu naik jadi 0,104. Naik ya, maksudnya ada kenaikannya. Kenaikan itu sebanding dengan molar dikali tetapannya ya, KB ini rumusnya. Kemudian kita hitunglah molalnya. Delta TB tadi 0,104 molar kali KB-nya 0,52. Sehingga molalnya di sini 0,104 dibagi 0,52 sama dengan 0,2 ya, ini molalnya. Itulah molalnya. Kemudian kita di sini menghitung MR ya. Masukkanlah bahwa ditanya MR ya. Ini berapa MR-nya? Bahwa molal itu adalah gram terlarut dibagi MR kali 1000 per gram pelarut. Tadi udah ketemu 0,2, gramnya itu 9, MR-nya yang kita cari kali 1000 gram pelarutnya tadi ini 250. Ini berarti bisa 4, berarti 0,2, 9 kali 4 36 dibagi MR, berarti MR-nya adalah 36 dibagi 0,2. Berarti berapa nih MR-nya? 180. Inilah MR dari senyawanya. Oke ya, masih sederhana. Kemudian yang ketiga, ada seorang montir dia menambahkan etilen glikol pada radiator mobil. Tentu untuk menurunkan titik bekunya ya. Tentukan titik beku larutannya. Berarti yang ditanya TF-nya berapa. Tentu airnya titik bekunya atau TF0-nya 0 ya. Itu kamu harus sudah paham ya. Kemudian kalau dikatakan etilon glikol 25% ya. Ini artinya ya, berarti etilen glikolnya EG ya disingkat ya. Ini 25 gram. Kemudian airnya itu berarti
100 kurang 25, 75 gram. Nah, ini yang perlu kamu pahami. Etilen glikol ini adalah terlarutnya. Nah, sekarang kita hitung delta TF ya. Menghitung delta TF rumusnya apa? M dikali KF. Oke. M-nya berapa? Gram terlarut dibagi mR kali 1000 per gram per pelarut kali KF. Oke. Gram terlarutnya, terlarut tadi etilen glikol EG ya, 25. mR etilen glikol itu 62. Harus dikasih tahu ya bahwa mR dari ini, mR-nya ini etilen glikol 62. Nah, perlu kamu pahami etilen glikol itu singkat dengan EG ya. EG itu adalah senyawa dari EG itu rumusnya itu C2H6O2 ya. 2. Oke, mR-nya terus kali di sini kita lanjut 1000 per gram pelarut. Ya, pelarutnya air. Berarti 75 kali KF-nya 1,86 ya. Sehingga kalau kita hitung ini boleh kamu pakai kalkulator ini karena boleh juga kamu coba untuk semakin mempercepat ya. Ya, ini saya kasih langsung hasilnya ini. Tadi udah ibu hitung bahwa delta TF-nya 10 derajat Celcius. Sehingga TF dari larutan adalah TF0 dikurang delta TF. Nah, kamu ingat kan turun dia. Turun titik bekunya. Oke, berarti TF-nya adalah, kamu udah tahu bahwa pelarut pasti membeku pada suhu 0. Dia mengalami penurunannya tadi, penurunannya 10 atau delta TF-nya ya, delta TF. Berarti 10, berarti larutan etilen glikol berarti menjadi min 10 derajat Celcius. Nah, sehingga pada cuaca dingin, mobil-mobil kalau sudah ditambahkan ke dalam radiator etilen glikol nggak gampang membeku. Karena titik beku dari etilen glikolnya adalah min 10 derajat Celcius. Jadi pada suhu min 5, dia belum mengalami pembekuan. Jadi mesinnya masih lancar, bisa jalan ya. Itu aplikasinya. Yang kemudian nih, yang berikutnya. Larutan dibuat dengan melarutkan ini, protein. Protein tentu mR-nya itu sangat besar. Serum yang digunakan albumin manusia dari plasma darah yang volume airnya ada. Kemudian larutan protein tadi yang digunakan sebagai serum, tekanan osmotiknya sekian. Inilah V ya, tekanan osmotik. Suhunya sekian. Ini udah suhu Kelvin langsung ya. Nah, suhunya langsung 298 Kelvin. Nah, kemudian ditanya mR dari albuminnya itu apa? mR proteinnya ya. Jadi protein tadi atau serum albumin ada dalam plasma darah. Ini ditanya berapa sih serumnya yang kita berapa sih mR serum itu atau protein itu? Jika tekanan osmotiknya ternyata 5,85 mm Hg. Kemudian perlu kamu pahami bahwa 1 atmosfer itu adalah 760 mm Hg ya. Ya. Nah, sekarang kalau tekanan osmotiknya itu hanya 5,85 mmHg. Nah, berarti sama aja tekanannya ini kalau kita buat dalam atmosfer ya. 1 atmosfer sekian. Ini tekanannya 5,85. Berarti dalam atmosfer menjadi 5,85 dibagi 760 lah dia. Sehingga tekanan osmotiknya itu hanya 0, kecil ya. 0,00769. Nah, tekanan osmotiknya ya. Nah, sekarang tekanan osmotik itu berbanding lurus dengan apa? Bahwa V itu sebanding dengan M kali R dikali T. Nah, ini kamu pahami rumusnya.
R-nya sudah ada ya. R itu konstanta 0,082. Tadi suhunya sudah ada di sini, yaitu 298. Oke, jadi tekanan osmotik sudah ada. Yuk kita teruskan lagi ke sini. V-nya 0,00769 sama dengan M. R-nya tadi 0,082, T-nya 298. Sehingga M-nya ya tentu ini dibagi ini ya. Yaitu maaf ada nyamuk. M-nya adalah ya. Nah, kemudian kita kalikan dulu ini kan 0,00769 sama dengan 0,082 kali 298 dari 24 itu Bu tadi mengerjakan pakai kalkulator Pak karena angkanya agak panjang ya. Ini M ya, kali M ya, sehingga M-nya adalah 0,00769 dibagi 24,936 ya, sehingga M-nya tadi dapat kecil ya 0,0003. Itu masih molar ya, molar. Kamu udah tahu bahwa mencari molar itu adalah gram terlarut dibagi mr kali 1000 per volume larutan dalam mililiter. Volumenya tadi ada ya 50 ya, 50. Oke, kita masukkan 0,0003. Gramnya tadi 1,08 ya. Tadi massa dari yang kita larutkan, mr-nya ini yang kita cari kali 1000 per volumenya ini 50 ya, cuma sedikit 50 mili. Kemudian ini dikali 20, 0,003 sama dengan 1,08 kalikan 20, ini 21,6 dibagi mr. Tentu mr-nya adalah berarti 21,6 dibagi 0,0003 sehingga mr-nya ini tentu angka yang besar ya. Mr dari albuminnya adalah 72.000 ya. Nah, namanya dia protein itu mr-nya sangat besar ya. Mr itu protein itu merupakan molekul-molekul besar ya, bukan molekul kecil. Oke, sekian perhitungannya. Untuk yang ini kamu cobakan dulu. Hampir sama lah, ini kan menghitung mr zat juga. Oke, sampai sekian pertemuan hari ini. Tetap semangat dalam masa pandemi, sama seperti Ibu yang tetap semangat membuat video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.